Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan pemirsa semuanya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita akan melanjutkan belajar kita pada pelajaran pendidikan Al-Qur'an Hadis untuk kelas 12. Masih di bab 1 dengan tema menggali potensi akal dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Namun sebelum ke materi, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Berikut adalah materi pokok pada bab pertama dengan tema yang telah Bapak sebutkan tadi. Ada 5 materi pokok. Namun pada video ini kita akan fokus pada materi yang nomor 5, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi tentang sikap demokratis. Adapun indikator yang harus kita capai dalam belajar melalui video ini adalah sebagaimana berikut. Namun yang perlu Bapak tekankan adalah indikator dengan kode 3 dan 4, yaitu bisa mengartikan hadis riwayat At-Tirmidzi tentang sikap demokratis baik perkata maupun secara keseluruhan. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat At-Tirmidzi tentang sikap demokratis secara keseluruhan sesuai dengan kaidah dan makhrajul huruf. Hadisnya seperti apa? Ini dia, hadis riwayat At-Tirmidzi tentang sikap demokratis. Sebelum kita baca secara keseluruhan, kita baca dulu perpenggalan hadis untuk mempermudah kita dalam belajar membaca. Bapak bacakan, kita fokus pada baris yang pertama. An Abi Hurairah qala, atau boleh di sini diwakafkan. An Abi Hurairah qala. Itu ya. Alangkah lebih bagusnya lagi jika kita menyebutkan lebih lengkap. An Abi Hurairah qala. Kita lanjutkan. Ma ra'aitu ahadan. Kita ulangi. Ma ra'aitu ahadan. Kita ulangi lagi. Ma ra'aitu ahadan. Kita lanjutkan. Aktsara masyuratan li ashabihi. Kita ulangi. Aktsara masyuratan li ashabihi. Sekali lagi. Aktsara masyuratan li ashabihi. Yang terakhir, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya, karena sudah sering terbiasa kita membaca dari awalan sampai akhiran, hanya isinya tidak terlalu banyak. Itu ya. Kita baca secara keseluruhan dari baris pertama sampai terakhir. An Abi Hurairah qala,
ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya. Berikut adalah arti perkata yang terdapat dalam hadis tersebut. An dari kola berkata, ma tidaklah ra'aitu aku melihat ahadan seseorang aksaro yang paling banyak masyuratan ini bermusyawarah li ashabihi bersama para sahabatnya min dari Rasulullah itu ya. Arti secara keseluruhan seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah aku melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah bersama para sahabatnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan bahwasannya seseorang yang paling banyak melakukan musyawarah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau suri tauladan kita dan beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk mencapai suatu kesepakatan beliau sering sekali bermusyawarah dengan para sahabat. Baik untuk kesepakatan strategi perang pada saat itu, kesepakatan untuk mengeluarkan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi kita selaku pelajar dan kader Muhammadiyah harusnya juga bisa mencontoh sikap-sikap beliau, utamanya dalam hal bermusyawarah. Jadi apakah hanya melakukan bermusyawarah saja? Ya tidak. Ketika bermusyawarah, kita sudah mengikuti musyawarah, tentunya ada sikap-sikap yang lain yang harus kita tunjukkan ketika bermusyawarah. Di antaranya kita menerima masukan dari orang lain. Kita dengan lapang dada menerima usulan dari orang lain yang mungkin berbeda dengan usulan kita. Dan yang jelas kita harus sepakat, kita harus melaksanakan, kita harus mengikuti, kita harus menerima apa yang sudah jadi kesepakatan maupun munfakat dari hasil musyawarah. Itu ya. Jadi setidaknya itu yang bisa kita ambil gambarannya. Jadi silakan kita biasakan jika ada apa-apa maupun kita mau mengeluarkan kebijakan atas diri kita sendiri maupun atas orang lain, kita harus berdiskusi, harus bermusyawarah dengan orang lain yang tentunya mempunyai kriteria yang sesuai untuk kita ajak memutuskan hasil yang kita inginkan. Seperti itu ya. Dari video ini Ananda kami minta untuk mendemonstrasikan hafalan. Jadi menghafal sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di awal. Hadis riwayat At-Tirmizi tentang sikap demokratis beserta artinya. Dan jelaskan apa sih maksud dari hadis tersebut. Jika tadi Pak Falah menjelaskan terlalu cepat atau masih sedikit atau terkesan sedikit, Ananda kami persilakan untuk membaca dari literatur-literatur yang lain, baik dari buku paket maupun dari buku-buku yang lain maupun dari browsing internet untuk menambah wawasan terkait dengan pemahaman hadis riwayat At-Tirmizi tentang sikap demokratis. Tahapan membaca masih sama,
menyebutkan identitas, kemudian mendemonstrasikan hafalan dan menutup dengan salam. Berikut adalah pedoman penskorannya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.